Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan pada hari ini untuk kembali belajar bersama ya di kelas ini. Jadi kita harus tetap bersyukur gitu karena selalu diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama. Oke teman-teman, jadi hari ini kita melanjutkan materi-materi yang kemarin. Jadi ibu mau nanya dulu, masih ingat gak materi-materi yang kemarin itu tentang apa aja? Ada apa? Dengan orang ada perubahan, oke. Dengan WFH ada pencemaran, oke, betul banget. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai jenis-jenis limbah dan dampaknya terhadap lingkungan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu tentang kesiapan kalian untuk belajar pada hari ini. Udah siap belum sih? Coba Ibu mau nanya satu-satu, sekalian presensi aja ya. Nanti kalian boleh jawab pakai skala aja, skala 1 sampai 5, siap atau tidak siap gitu. Pertama mungkin Mutiara, seberapa siap? 5. Oke, bagus. Fatimah gimana? Oke, good. Vina gimana? Wow, over ya. Oke, nggak apa-apa. Bagus. Sally gimana? Oke, good. Jadi, oke, Nisa? Aku 6 Ibu. Wow, oke, terima kasih teman-teman, kalian sudah sangat siap untuk belajar materi pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, jadi di sini ada satu ayat Al-Quran yang nantinya akan berhubungan gitu dengan materi kita pada hari ini. Mungkin kita baca bareng-bareng aja ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Mungkin artinya Ibu mau minta tolong ke Anissa Azila, boleh dibaca. Artinya yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oke, terima kasih Anissa Azila. Jadi dari ayat ini kita jadi tahu, kita diberi peringatan gitu. Kalau misalkan udah banyak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, dan yang paling kita tahu atau familiar adalah karena berbagai pencemaran gitu kan. Nah, pencemaran itu biasanya disebabkan oleh apa? Salah satunya oleh limbah-limbah. Nah, limbah itu juga disebabkan oleh adanya perbuatan manusia di situ. Jadi kita harus lebih aware lagi sama lingkungan gitu, biar lingkungan kita tetap lestari dan tidak terjadi kerusakan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang Ibu mau nanya mengenai tujuan kita pada hari ini. Tujuan belajar hari ini tuh apa sih? Kenapa kita perlu belajar tentang jenis-jenis limbah dan dampaknya sepenting apa gitu? Ada yang mau menjawab? Oke, silakan Mutiara. Kita perlu mempelajari jenis limbah karena jika tidak dikelola dengan baik, maka limbah bisa merusak lingkungan dan juga membahayakan kesehatan. Jadi dengan memahami materi kita pada hari ini, kita bisa lebih sadar dalam memilah sampah yang plastik dan bukan plastik, kemudian mengurai bahan yang sulit terurai, dan juga mencari solusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. Oke, bener banget ya yang tadi disebutin Mutiara. Itulah pentingnya kita belajar mengenai jenis-jenis limbah. Jadi jangan menyepelekan gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Jadi untuk tujuan pembelajaran hari ini itu adalah siswa dapat mengidentifikasi macam limbah dan dampaknya terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Nah, overview-nya adalah di mana pembelajaran ini itu bertujuan untuk membantu kalian untuk nantinya memahami jenis-jenis limbah, dampaknya, dan kalian akan bisa
mengkategorikan gitu. Jadi limbah apa saja, dan juga diharapkan dapat menganalisis dampaknya terhadap tanah, terhadap air, udara, ataupun terhadap makhluk hidup lainnya. Dan nantinya diharapkan kalian juga akan dapat mengembangkan solusi gitu untuk mengelola limbah. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman, dari gambar yang ada di depan ini, jelas nggak ya teman-teman? Jelas ya? Yang di kiri dan kanan? Oke. Menurut kalian dari yang ada di sebelah sini dan sini, mana yang termasuk organik dan anorganik? Yang ini apa? Termasuk organik. Oke, yang ini Anorganik. Oke, benar banget. Nah, ibu mau nanya ke kalian nih. Jadi ada sebuah pernyataan gitu. Pernyataannya kayak gini. Satu-satunya perbedaan penting antara limbah organik dan anorganik adalah apakah mereka bisa terurai di awal atau tidak. Nah, kalian setuju atau enggak sih sama pernyataan tersebut? Ada yang mau mencoba? Oke, silakan Anissa. Kalau saya setuju Ibu, karena menurut saya perbedaan yang paling jelas itu memang dari kemampuan terurainya. Kalau sampah organik ini seperti sisa makanan bisa membusuk dengan cepat, sementara plastik atau kaca tidak bisa terurai bahkan sampai puluhan tahun. Oke, jadi tadi Anissa setuju gitu ya sama pernyataan ini. Oke, yang lainnya ada yang mau memberikan pendapat lagi? Silakan Invina. Saya juga setuju sama pertanyaan di Anissa, karena sebelumnya kan kita juga udah pernah diajarin untuk memilah sampah antara organik dan anorganik. Nah, itu tuh berdasarkan dia bisa terurai atau tidak, supaya bisa tahu cara daur ulang atau penanggulangannya. Oke, jadi udah ada 2 yang setuju nih. Coba mungkin ada satu lagi mungkin. Oke, silakan. Kalau saya tidak setuju, karena menurut saya perbedaan itu bukan hanya soal terurai atau enggaknya, tapi sampah organik ini nantinya bakal menghasilkan bau busuk yang akan menarik lalat, sedangkan sampah anorganik ini bisa mengotori sungai atau enggak tanah dalam waktu yang lama. Jadi untuk dampaknya juga itu berbeda. Oke, dan tadi Fatimah nggak setuju ya, karena nggak cuma dilihat dari terurai atau tidaknya, tapi dilihat juga dari dampaknya. Untuk pernyataan ini nanti akan kita bahas lagi setelah kita di akhir ya, setelah kita mempelajari materi pada hari ini. Jadi kita lanjut dulu teman-teman. Makasih buat yang udah berpendapat. Kita lanjut dulu. Di sini ada sebuah video. Pabrik membuat kondisi aliran sungai Cilengsi Bogor semakin parah selain utang dan berbau. Ribuan ikan ditemukan mati di sungai Cilengsi. Beginilah kondisi sungai Cilengsi. Selain airnya berwarna hitam dan berbau, permukaan sungai juga dipenuhi busa yang diduga bekas pembuangan limbah pabrik. Tidak hanya itu, ribuan ekor ikan ditemukan mati mengambang di tepi sungai. Buruknya kondisi sungai Cilengsi dikhawatirkan bakal berdampak bagi warga yang tinggal di Bekasi, sebab air aliran sungai Cilengsi juga mengalir ke arah Kali Cikeas dan Kali Bekasi. Aktivis lingkungan mendesak pemerintah menindak pabrik yang membuang limbah ke sungai. Kalau sudah tidak bisa diawasi, sudah tidak bisa dibina, maka harus ada penindakan yang tegas. Apa yang penindakan? Tutup pabriknya dan pidanakan pelakunya. Dan itu terjadi ya Mas Mani? Saya belum tahu. Ya, jadi selama saya di sini saya belum pernah melihat ada yang dipidanakan. Ya, kata kalau diam-diam ya. Ya, jadi minimal ada efek jerah kalau memang itu ada. Sebenarnya terjadi gangguan, nanti kalian boleh cek lagi link ini. Jadi udah ibu cantumin juga nanti di LKPD kalian. Nah, selanjutnya nanti di berdasarkan video tadi akan ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi seperti jenis limbah yang menyebabkan pencemaran dan bahaya bagi lingkungan dan makhluk hidup. Nah, itu nanti akan kalian kerjakan dalam LKPD. LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok ya teman-teman. Jadi ada 2 kelompok. Kelompok 1 itu ini dikelompokkan berdasarkan kategori limbah berdasarkan sifatnya gitu ya. Jadi ada kelompok 1 itu masuk ke kategori limbah cair, padat dan daur ulang. Nah, nanti ada Ivina, Anissa Adila sama Sally. Untuk kelompok
2 itu masuk ke kategori limbah daur ulang dan berbahaya. Ada Fatima, Mutiara, dan Anissa Claudia. Untuk pengerjaannya kalian boleh scan aja barcode yang ada di sini. Dan di sini juga ada link video yang tadi. Jadi nanti kalian boleh diskusi dengan teman-teman kelompok kalian untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau sudah dapat dipahami? Oke, silahkan mengerjakan. Ibu kasih beberapa waktu. Nanti kalau udah kalian boleh presentasikan. Ada kesulitan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Oh, oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja ya. Biasa aja. Oke, udah semua teman-teman diskusinya? Udah cukup? Oke, kalau udah cukup mungkin kita langsung presentasi aja ya. Dari kelompok 1 dipersilahkan perwakilannya. Silakan langsung aja mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 izin untuk memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertanyaan pertama itu yaitu mengenai jenis limbah yang bisa menyebabkan pencemaran. Yang pertama adalah limbah cair, padat, dan organik. Kemudian limbah cair ini dampaknya bisa membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Kemudian untuk yang identifikasi jenis limbah berdasarkan kategori limbahnya, contohnya itu ada limbah cair seperti air bekas, deterjen, minyak jelantah, limbah pabrik, air limbah rumah tangga, dan juga pestisida. Kemudian ada limbah padat, contohnya itu seperti plastik dan kaca, serta limbah organik, contohnya itu seperti sisa makanan, daun kering, dan juga kotoran hewan. Kemudian untuk pertanyaan kedua, di mana sih limbah ini sering ditemukan? Jadi limbah ini sering ditemukan itu sebagian besar ada di rumah tangga, pasar, restoran, industri pertanian, serta sekolah. Kemudian mengapa sih limbah ini bisa menjadi masalah bagi lingkungan? Karena limbah tersebut sulit terurai, terutama plastik atau logam, jadi bisa menghasilkan gas rumah kaca dari pembusukan organik serta mengandung zat berbahaya seperti deterjen dan pestisida dan sulit disaring jika mencemari air. Kemudian selanjutnya analisis dampak. Berdasarkan data yang ditemukan, yang pertama itu dampak terhadap tanah. Limbah cair ini bisa merusak kualitas tanah. Kemudian untuk air, semua limbah ini bisa mencemari sumber air. Kemudian dari udara, limbah organik ini bisa menghasilkan bau yang busuk dan juga bisa menghasilkan gas beracun. Bagi kesehatan manusia, limbah ini juga bisa mencemari lingkungan, serta bagi kelangsungan hidup hewan bisa menyebabkan hewan mati karena kekurangan oksigen dan tertelan sampah plastik atau terjerat ekosistemnya dan terganggu. Oke, udah cukup? Oke, terima kasih Anissa. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya. Sekarang lanjut dulu buat kelompok 2 siapa? Oke, CJ, silakan CJ.
itu ada jenis limbah cair dan juga limbah pabrik serta limbah industri yang dapat mencemari sungai. Lalu yang kedua, apa bahayanya bagi lingkungan dan makhluk hidup? Itu dapat mengganggu kesehatan manusia seperti kulit, terus juga gangguan pernapasan. Yang kedua ada identifikasi jenis limbah. Di sini yang kami identifikasi dari limbah daur ulang dan berbahaya itu limbah daur ulang sendiri ada kertas, plastik, kaca, logam, kardus, sampah organik untuk pupuk. Lalu ada limbah berbahaya itu ada jarum suntik, obat-obatan, baterai, kabel, komputer bekas, limbah radioaktif, limbah kimia, industri. Lalu di mana limbah ini sering ditemukan? Biasanya limbah ini ditemukan di rumah tangga, sekolah, pasar, pabrik, restoran, rumah sakit, lab, ataupun industri kimia. Lalu mengapa limbah ini bisa menjadi masalah lingkungan? Jadi limbah ini bisa menjadi masalah karena sering berakhir di TPA, padahal bisa dimanfaatkan. Limbah berbahaya ini sulit ditangani, terus juga butuh penanganan khusus, juga bisa menyebabkan dampak yang pasif. Lalu untuk analisis dampaknya dari tanah itu limbah daur ulang ini mengurangi pencemaran jika diolah. Limbah berbahaya mencemari tanah dan merusak kesuburan. Lalu dari yang air, limbah daur ulang ini bisa menyebabkan saluran air, juga berbahaya mencemari dan meracuni sumber air. Dari udara, jika dibakar itu dapat menghasilkan gas beracun. Limbah berbahaya bisa menyebabkan polusi udara. Lalu dari kesehatan manusia, itu dapat menciptakan lingkungan yang sehat jika dikelola dengan baik. Limbah berbahaya bisa memicu penyakit serius seperti kanker ataupun gangguan saraf. Yang terakhir dari segi kelangsungan hidup hewan, dapat mempengaruhi risiko hewan tertelan sampah. Juga limbah berbahaya bisa menyebabkan kematian hewan akibat paparan dan beracun. Sekian itu dari pengetahuan. Oke, sudah cukup? Oke, terima kasih banyak Anissa. Selamat datang kembali. Oke, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya udah menonton diskusinya. Oke, nah dari yang tadi kalian paparkan gitu hasil diskusi kelompok masing-masing, mungkin ada yang mau menyimpulkan? Ibu mau dua siswa yang menyimpulkan, silahkan. Oke, Sally silahkan. Jadi berdasarkan diskusi kelompok tadi dapat disimpulkan bahwa jika limbah itu dikelola dengan baik, limbah organik ini bisa menyebabkan tanah, kemudian limbah daur ulang bisa mengurangi pencemaran dan juga menghemat sumber daya, serta lingkungan jadi lebih bersih dan sehat serta aman bagi manusia maupun hewan. Oke, terima kasih Sally. Selanjutnya ada lagi satu lagi. Oke, silahkan saja. Jadi tadi sebaliknya dari yang saya sebutkan, Ibu, jika limbah tidak dikelola seperti tanah, air, dan udara tercemar, kesehatan manusia itu akan terancam. Bahkan hewan bisa mati karena zat beracun, ekosistem rusak, juga resiko bencana lingkungan seperti banjir itu akan meningkat. Oke, terima kasih untuk Sally dan juga CJ yang udah menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini. Jadi benar ya yang tadi kalian sebutin. Jadi sebenarnya limbah ini kan jenisnya macam-macam banget ya. Nah itu kalau misalkan dikelola dengan baik, ya pastinya akan berdampak baik gitu pada lingkungan dan juga pada makhluk hidup. Sedangkan sebaliknya kalau misalkan tidak dikelola dengan baik, ya tadi menimbulkan efek-efek yang buruk gitu ya, seperti pencemaran dan juga mengganggu kesehatan manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi untuk yang sudah kalian paparkan itu kan pengelompokan limbah berdasarkan sifatnya. Nah, jadi untuk selain kategori itu ada kategori-kategori lainnya. Jadi kayak misalkan nih limbah berdasarkan sumbernya itu ada limbah rumah tangga, industri, pertanian dan peternakan, medis, pertambangan dan pariwisata. Kemudian selain itu juga ada berdasarkan senyawanya. Nah ini yang paling familiar ya di yang kita tahu gitu, ada limbah organik, anorganik, dan ada lagi limbah B3 atau bahan berbahaya dan juga beracun. Nah berdasarkan wujudnya seperti yang tadi sudah sempat
tanah juga, yaitu ada limbah padat, cair, dan satunya lagi ada limbah gas. Oke, nah sekarang kita mau bahas nih pertanyaan pemantik yang tadi di awal. Jadi tadi ada 2 tim yang setuju dan 1 yang nggak setuju. Jadi mengenai pernyataan bahwa satu-satunya perbedaan penting antara limbah organik dan anorganik adalah kemampuan terurai di alam atau tidak gitu ya. Nah, jadi Ibu mau bahas sedikit ya mengenai ini. Sebenarnya kalau misalkan pernyataan tersebut menyebutkan bahwa satu-satunya perbedaan penting dari limbah organik dan anorganik adalah kemampuan terurainya, itu tidak sepenuhnya benar ya teman-teman. Karena apa? Karena kita tidak melihat perbedaan itu dari satu sisi itu saja. Memang salah satu perbedaannya adalah nih, limbah organik itu mudah terurai, anorganik sulit terurai. Itu yang paling familiar kita tahu ya. Nah, tapi kita juga harus melihat aspek-aspek lainnya. Jadi kayak misalkan nih dari segi sumber dan komposisinya, dampaknya, pengelolaannya, daya rusak, dan dilihat juga sampai aspek sosial dan ekonominya. Jadi kayak misal sumber dan komposisinya, kalau misal organik kan biasanya dari makhluk hidup dan dia mengandung karbon-karbon alami kayak protein, lemak, dan lain-lain gitu. Nah, anorganik itu sedangkan dari bahan sintetis atau bahan-bahan yang dibuat oleh manusia gitu. Nah, contohnya plastik, logam berat. Nah, dianalisis juga dari segi dampaknya. Kalau misal organik itu menyebabkan apa yang tadi sempat disebutin juga sama Fatimah, ada bau gitu, ada menyebabkan bau, terus ada juga bahkan dia nantinya dapat menyebabkan adanya gas rumah kaca yang nanti akan menyebabkan pemanasan global gitu. Dan kalau anorganik juga dapat mencemari air, tanah, dan rantai makanan. Dari segi pengelolaannya, kalau yang kita tahu biasanya limbah organik itu kan biasa kita jadikan sebagai kompos gitu kan, dan itu akan bermanfaat untuk dijadikan pupuk atau energi. Nah, anorganik itu biasanya perlu didaur ulang dulu. Nah, dan atau kita lebih ke mengurangi penggunaannya gitu. Nah, daya rusaknya biasanya kalau misalnya organik itu cepet karena dia itu mudah membusuk, jadi cuman daya rusaknya itu jangka pendek gitu. Sedangkan sebaliknya kalau anorganik biasanya itu dia lama, terurainya itu lama gitu. Nah, makanya daya rusaknya itu jangka panjang, jadi gak langsung terasa, harus butuh waktu yang lama, bahkan sampai jutaan kan kadang kayak gitu. Nah, terus yang lain juga dilihat dari aspek sosial ekonominya. Nah, misal organik itu biasanya bisa dijadikan sebagai sumber mata pencaharian, misal petani-petani yang membuat pupuk kompos gitu. Nah, anorganik biasanya juga dibuat oleh orang-orang yang ada di industri daur ulang. Nah, dan dapat juga tadi menyebabkan masalah sosial, misalnya banyak limbah-limbah anorganik itu kan biasanya pemulung itu ngambil limbah-limbah itu, tapi ngambilnya itu tanpa perlindungan kesehatan. Jadi ya udah langsung diambil aja kayak gitu. Itu kan nantinya akan menyebabkan masalah juga gitu. Nah, jadi kesimpulannya perbedaan apakah limbah bisa terurai atau tidak itu memang penting ya, tapi bukan satu-satunya faktor itu saja yang harus kita analisis gitu, karena kita harus melihat secara keseluruhan atau secara holistiknya. Nah, misal dari sumbernya, dampaknya, cara pengolahannya, daya rusaknya, dan dampak sosialnya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut dulu. Nah, tadi dampaknya juga udah kalian sebutin juga, udah lumayan lengkap ya, dari air, tanah, udara, kesehatan manusia, dan hewan. Pastinya ada dampak positif dan negatifnya. Nah, itu tergantung pada pengelolaannya gitu. Oke, sekarang kalian boleh scan dulu, kalian mengerjakan soal dulu. Ini ada assessment quizzes gitu, kalian boleh scan dulu. Nanti boleh dikerjakan, terus nanti ibu coba dengan siapa yang bisa mengerjakan dengan benar semua gitu.
Oke, alhamdulillah. Soalnya susah nggak teman-teman? Oke, nah ibu mau nanya nih siapa yang tadi benar semua? Saya. Wow, keren banget. Ada Mutiara, Fatimah, Cece sama Shelly. Anissa sama Ivina berapa? Salah satu, Ivina? Wah, nggak apa-apa. Ini kan kalian masih uji coba gitu ya. Nanti bakal ada ujian maksudnya, tapi kalian yang penting sudah paham gitu materi pada hari ini. Oke, nah selanjutnya setelah kalian mengerjakan kuis, kalian coba buat scan juga refleksinya. Kalian boleh isi. Boleh scan dulu. Biar nanti ibu tahu tentang pesan-kesan juga kalian dalam pembelajaran hari ini, nanti akan ibu baca satu-satu gitu ya. Oke, sudah teman-teman? Sudah diisi? Oke, nah sekarang mungkin ibu mau nanya salah satu aja tentang kesimpulan seluruh materi kita pada hari ini. Ada yang mau mencoba? Oke, Vina silakan. Limbah itu merupakan sisa bahan yang dibuang oleh manusia, dan limbah itu dapat mencemari lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat berpotensi untuk merusak ekosistem dan juga membahayakan keberlangsungan hidup. Oke, benar banget Ivina, terima kasih ya buat kesimpulannya. Jadi ibu mungkin akan mereview sedikit lagi untuk materi kita pada hari ini. Jadi tadi benar yang disampaikan oleh Vina ya, kalau limbah itu adalah sisa atau bahan yang tidak terpakai lagi dan biasanya dibuang oleh kita manusia gitu ya, yang dapat mencemari jika saja limbah itu tidak dikelola dengan baik. Nah tadi ada pengkategorian limbah, ada yang berdasarkan sifatnya, ada 5 jenis. Limbah apa aja teman-teman? Yang berdasarkan sifatnya limbah? Ya. Limbah padat, Ya. limbah organik, Ya. limbah daur ulang, Ya. dan limbah berbahaya. Oke, benar. Nah, terus untuk ini berdasarkan sumber dan wujudnya. Jadi tadi juga ada berdasarkan sumber sama wujudnya. Sumbernya tadi apa? Kasih ingat? Ya, banyak ya. Tadi ada 7. Nanti coba kalian review lagi sendiri ya. Untuk tadi berdasarkan senyawa ada organik, anorganik, samanya apa? B3 ya. Terus kalau berdasarkan wujudnya ada cair, gas, iya benar banget. Nah jadi limbah-limbah tadi jika dikelola dengan baik itu jika tidak ditangani dengan baik itu pastinya dapat mencemari apa? Tanah, air, udara, merusak ekosistem juga, dan pastinya dapat membahayakan kesehatan manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, pengolahan limbah itu sangat penting untuk apa? Untuk dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Seperti itu teman-teman. Oke, kita udah nyampe di penghujung pembelajaran pada hari ini. Ibu mau nanya tentang bagaimana sih pembelajaran hari ini? Mungkin boleh salah satu. Oke, gimana Mbak Tiara? Seru banget, kita bisa tahu cara mengolah limbah dengan baik untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Oke, mungkin satu lagi deh terakhir. Silakan. Ibu mau coba Fatimah. Kesimpulannya dalam macam-macam limbah, jadi nanti ketika pengolahannya itu bisa sesuai dengan jenisnya. Iya, benar banget. Jadi emang mengetahui jenis limbah itu sesuatu hal yang penting ya teman-teman. Jangan disepelekan gitu, karena dengan tahu jenis limbah kita juga dapat nanti mengetahui cara untuk mengelolanya dengan baik supaya apa? Supaya tidak merusak lingkungan gitu. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mungkin kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majlis. Semoga